Kelihatan nggak, Bar? Kelihatan, Ustaz, jelas. Nggak ininya, apa share screen saya? Kelihatan. Oke, baik. Tapi zoom juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Ada ibunya nggak ini? Nggak kelihatan di sini saya. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, ya. Bapak-bapak semuanya berarti ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Meskipun sempat beberapa kali libur ya, karena kemarin saya di Solo dan lain sebagainya banyak kesibukan, jadi banyak liburnya nih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu. Kita melanjutkan kajian kitab Jurumiyah ya, yang mana insya Allah pada hari ini kita sudah sampai pada al-asma al-mansubah, ya. Isim-isim yang dibaca nasab yang ke-9 insya Allah ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah menambah keberkahan pada kajian di pagi hari ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak-bapak sekalian, yang ke-9 dari al-asma al-mansubah, atau dalam kitab Jurumiyah itu mansubatul asma ya. Isim-isim yang dibaca nasab ya. Isim-isim yang dibaca nasab. Yang ke-9 adalah maf'ul. Nah, ini enggak ada F-nya ini ya, kurang F ya. Maf'ul min ajlih ya. Maf'ul min ajlih ini adalah isim mansub atau isim yang dibaca nasab, yang mana dia itu sebagai penjelas ya, sebagai penjelas tujuan atau motif pekerjaan itu dilakukan ya. Jadi maf'ul min ajli, nama lainnya juga bisa disebut al maf'ul lah ya, maf'ul lah, yang mana kalau andikan ada isim yang mana dia itu terbuat dari isim masdar ya. Jadi tidak boleh dari isim selain masdar ya, tidak boleh terbuat dari wazan isim fa'il atau wazan isim maf'ul gitu. Kalau kita belajar sorof ya, kita belajar sorof tasrif istilahi ya, fa'ala yaf'ulu fa'alan ya. Jadi harus terbuat dari masdar. Yang mana masdar itu ya dalam kalimat kalau dia ya fungsinya menjelaskan ya, menjelaskan motif ya kita melakukan pekerjaan itu, maka itu dinamakan maf'ul min ajli atau maf'ulah. Baik, langsung ke contohnya ya biar cepat paham ya. Contoh yang pertama, qoma Muhammadun ihtiraman li ustadzihi. Qoma Muhammadun ihtiraman li ustadzihi. Artinya Muhammad berdiri untuk ya, di sini ada tujuannya ya, untuk memuliakan gurunya. Jadi motif Muhammad berdiri itu ya bukan karena capek ya, bukan karena ada sesuatu apapun gitu kan,
tetapi motif utamanya di sini adalah untuk memuliakan gurunya. Ya, mungkin ketika dia di kelas, ya, kemudian gurunya datang dan dia langsung berdiri gitu. Berdirinya itu untuk memuliakan. Nah, kata ihtiroman namanya maf'ul min ajli. Ya, isim mansub di sini kan mansub kan i'rabnya ya. Dibaca nasab yang mana fungsinya menjelaskan komanya Muhammad itu gitu. Menjelaskan motif berdirinya Muhammad. Nah, paham ya dari sini? Oke, kita i'rab ya. Koma fi'lu madin. Ya, jadi koma di sini adalah sebagai fi'il madhi. Mabniun 'alal fathi. Dia tetap dalam keadaan fathah ya. Kemudian kata Muhammadun, ya Muhammadun di sini sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'il dari kata koma. Yang mana fa'il itu pasti apa? Marfu'un, ya. I'rabnya pasti rafa. Nah, kita sudah bahas ya, termasuk al-marfu'ah, al-asma ya, atau al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang pasti dibaca rafa. Ya, salah satunya adalah fa'il ya. Muhammadun ya. Muhammadun fa'ilun, dia marfu'un, wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu adz-dhahiratu. Ada harokat dhammah yang zahir, kelihatan. Kemudian kata ihtiroman, ya, ihtiroman adalah maf'ulun min ajlih, ya, atau maf'ulun lah. Yang mana i'rabnya apa? Mansubun, ya. Maf'ulun min ajlih mansubun. Wa alamatu nasbi apa di sini? Yaitu al-fathatu al-zahiratu, yaitu fathah yang kelihatan. Ya. Ihtiroman. Kata ihtiroman, ya, di sini kan terbuat dari isim masdar ya. Wazannya adalah wazan masdar ya. Dari fi'il madhi ihtaroma, ihtarimu, ihtiroman. Nah, jadi di sini adalah bentuk masdar. Nah, jadi teman-teman ya, kita sudah membahas tentang isim yang dibaca nasab, yang mana dia harus terbuat dari masdar ya, selain maf'ul min ajli, kita sudah membahas namanya maf'ul mutlak ya, masih ingat ya? Paham kan, masih ingat nggak? Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak juga sama ya. Maf'ul mutlak itu ya terbuat dari masdar gitu. Tetapi fungsinya penguat kalau maf'ul mutlak itu kan. Nah, contohnya kan doroba Muhammadun ya, andaikan apa? Asariko kan gitu. Doroba Muhammadun asariko dorban syadidan. Muhammad memukul pencuri itu dengan pukulan yang dahsyat. Nah, jadi dorbannya ini terbuat dari masdar ya, dari wazan masdar, fiilnya doroba. Nah, tetapi kalau ya, kalau maf'ul mutlak itu harus sesuai dengan fiilnya kan gitu. Ya, sesuai dengan fiilnya. Doroba ya dorban gitu. Doroba Muhammadun dorban, akala Muhammadun aklan gitu. Kalau di sini kan tidak, fiilnya koma, ya dia ihtiroman, ya, jadi kan beda. Nah, tetapi sama-sama terbuat dari wazan isim masdar ya. Ihtaroma, ihtarimu, ihtiroman. Nah, jadi ihtiroman ini sebagai maf'ul min ajli, karena maknanya apa? Untuk ya, untuk memuliakan. Li ustadihi. Lamnya apa di sini? Harfu jarin ya. Mabniun alal kasri. Dia mabninya kasroh. Kemudian kata ustadi ya. Ustadi adalah ismun majrurun. Isim yang dijarkan bilami ya, dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi adalah al kasratu al-zahiratu. Memakai harokat kasroh yang zahirah kelihatan. Kemudian ustadzi selain dia sebagai isim majrur atau isim yang dijarkan dengan huruf jar li, dia juga sebagai apa? Mudhofun. Ya, sebagai mudhof. Karena apa? Karena ada hi, ada dhamir hi kan ini. Ustadznya kan.
memuliakan ustadznya. Berarti kan dua kata, ustadz dannya, ya. Berarti mudhof ilaih kan. Nah, jadi hinya adalah domirun mutasilun, ya. Domir mutasil, dia mabniun ala al-kasri, dia mabni kasroh, tetap dalam keadaan kasroh, fi mahali jarin, ya, menempati posisi i'rob jar. Sebagai apa dia? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih. Pasti paham ya kalau teman-teman sering ikuti kajian i'rob Al-Qur'an, ya, pasti sudah paham cara mengi'rob, ya, kalimat ini gitu. Baik, kemudian contoh yang kedua. Zahaba at-tulabu ilal madrasati talaban lil ilmi. Zahaba at-tulabu ilal madrasati talaban lil ilmi. Artinya, para siswa pergi ke sekolah untuk mencari ilmu. Di sini ada kata tolaban, ya. Dia, ya, para siswa ini, ya, mereka para siswa ini pergi sekolahnya bukan buat apa namanya main-main, ya. Bukan karena ada apa namanya ada konser dan lain sebagainya, ya. Tetapi murni mereka pergi sekolah itu untuk mencari ilmu. Nah, di sini kata tolaban. Nah, jadi tolaban dari fi'il madhi tolaba, fi'il mudhari'nya yatlubu tolaban. Nah, jadi sama-sama dari isim masdar, ya, bentuk wazan isim masdar. Baik, kita i'rab lagi. Zahaba fi'lu madin, ya, sama-sama fi'il madhi, ya. Kalau Andi kan dirubah dengan fi'il mudhari juga sama, ya, enggak masalah, ya. Berarti kalau fi'il mudhari yadhabu, ya, yadhabu atulabu. Andi kan saya ganti fi'il mudhari, berarti perginya baru kan gitu, sedang, ya, sedang pergi atau akan pergi kan gitu kalau fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi berarti perginya sudah gitu, sudah dilakukan. Baik, saya ganti fi'il mudhari, ya, yadhabu, ya, fi'lu mudhari'in, ya, dia marfu'un, rafa, ya kan, wa alamatu rafi ad-dhammatu, ya, adh-dhahiratu, yang kelihatan. Kalau fi'il madhi dhahaba berarti fi'lu madhin mabniun, ya. Kalau fi'il madhi pasti mabni kan gitu. Kalau fi'il madhi itu tetap, ya, tidak berubah, tidak fi'il yang mu'rab, ya, bukan fi'il yang bisa berubah atau fi'il yang mabni. Mabninya apa di sini? Mabniun alal fathi, dia mabni fathah, ya, di sini di huruf ba-nya. Kemudian kata atulabu, ya, sebagai apa? Ya, zahaba telah pergi, siapa yang pergi? Atulab. Berarti di sini adalah pelakunya, ya. Pelaku di sini namanya apa? Fa'ilun, ya, sebagai fa'il. Yang mana fa'il pasti apa? Marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'ihi apa di sini? Ad-dhammatu adh-dhahiratu, dhammah yang dhahirah. Kenapa memakai dhammah? Karena at-tulab adalah bentuk jamak taksir kan. Nah, jadi kalau yang Muhammad itu harokat memakai apa, tanda i'rabnya memakai dhammah karena dia isim mufrad, ya kan? Kata tunggal. Ya. Kalau tulab, ya, ketika dia rafa tandanya dhammah juga karena dia sebagai apa? Bentuk jamak taksir, ya. Jadi jamak taksir maupun mufrad itu tanda i'rabnya memakai harokat, ya. Dhammah ketika dia rafa, fathah ketika dia nasab, dan kasroh ketika dia jar gitu. Berikutnya ila adalah harfu jarin, dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, ya. Mana sukunya? Ya nggak kelihatan di sini, ya, di atas alif yang tidak boleh dizahirkan, ya. Kemudian kata al-madrasati adalah ismun majrurun bi ila, ya. Isim yang dijarkan dengan huruf jar ila. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur, tanda dia i'rabnya jar adalah al-kasratu, ya, harokat kasroh yang al-dhahiratu, yang nampak. Kemudian kata tolaban, tolaban adalah maf'ulun min ajlih, ya, maf'ul lah, sama saja, ya, maf'ulah atau maf'ul li ajlih.
mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu adz-dzahiratu, fathah yang dzahirah. Kemudian lil ilmi ya, alamu harfu jarin mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Al ilmi adalah ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarrihi adalah apa di sini? Al kasratu adz-dzahiratu, kasroh yang kelihatan. Baik, berikutnya contoh yang ketiga. Zurtuka ibtigha'a ma'rufika. Zurtuka ibtigha'a ma'rufika. Artinya, saya telah mengunjungimu karena mengharap kebaikanmu. Di sini ada kata mengharap ya, ibtigha'a. Berarti kan motifnya ya, dia mengunjungi ya temannya itu ya ada motif mengharap apa? Kebaikannya gitu. Nah, di sini ibtigha'a sebagai apa? Maf'ul min ajlih. Ya, karena motif dia ziarah ya. Motif dia mengunjungi temannya itu adalah ibtigha'a ma'rufika. Baik, kita i'rab zurtuka. Zurtuka ya, di sini kata dari kata zaro ya, zaro yazuru. Kemudian fi'il madhi ini bertemu dengan domir rafa mutaharikah kan di sini. Kata zaro adalah fi'lu madin ya, fi'il madhi yang mana dia mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun ya, yang mana aslinya fi'il madhi itu kalau tidak bertemu apapun dia mabninya fathah. Tetapi dia juga bisa mabni sukun. Kenapa dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun? Li'annahu ya litisolihi bi dhamirin min dhamairi rafi al-mutaharikati. Karena dia bertemu dengan salah satu dhamir ya dari dhamir-dhamir rafa mutaharikah, yaitu tu di sini. Ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharikah ya, contohnya ta, tu, ti, tum, tuma, kayak gitu. Nah, itu namanya dhamir rafa mutaharikah. Maka fi'il madhi wajib mabni apa? Sukun di sini. Zurtuka. Nah, kemudian kata tu, kalimat tu di sini ya adalah dhamirun muttasilun ya. Dhamir yang muttasil, dia mabniun ala dhammi, dia tetap dalam keadaan dhammah di sini. Ya. Fi mahali rafin, tetapi dalam i'rab dia menempati posisi i'rab rafa. Sebagai apa dia kok menempati posisi i'rab rafa? Sebagai fa'ilun, sebagai kata sebagai fa'il dari kata zaro ya. Zaro, siapa yang ziarah, siapa yang mengunjungi, yaitu tuh saya kan gitu. Berarti pelakunya adalah saya sebagai fa'il gitu. Kemudian ka adalah domirun mutasilun, sama ya, domir mutasil juga ya, dia nempel kan di sini ya. Mabniun alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Fi mahali nasbin ya, dalam i'rab menempati posisi apa? Menempati posisi i'rab nasab. Kenapa dia menempati posisi i'rab nasab? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek ya, atau maf'ul bih dari kata zaro. Nah, berarti ini tiga kalimah ini ya, teman-teman semua ya, dari kata zaro plus tu dan ka ya. Berarti tiga ini, seperti satu ini tiga kalimah atau tiga kata ya. Berarti fi'ilnya ada, fa'ilnya ada, kemudian maf'ulun bihi. Kemudian kata ibtigha'a ya, ibtigha'a adalah maf'ulun min ajlih ya. Maf'ulun min ajlihi atau maf'ulun lahu. Yang mana maf'ul min ajlih maupun maf'ul lah pasti i'rabnya mansubun. Ya, i'rabnya pasti nasab gitu. Wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu. Adz-dzahiratu yang kelihatan, fathah yang kelihatan di sini. Wa huwa mudhafun ya, dia juga selain sebagai maf'ul min ajlih, dia juga sebagai mudhaf.
Karena ada kata ma'ruf ya. Kata ma'ruf dan kata ka. Ini nih 3 kata. Ini mudhof, mudhof ilaih, mudhof ilaih kan gitu. Jadi double ya. Yang tengah double jadi mudhof plus mudhof ilaih gitu. Oke, baik, ini tadi mudhof. Kemudian kata ma'rufi. Ma'rufi adalah mudhofun ilaihi ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu i'rabnya apa? Mudhof ilaih itu pasti i'rabnya majrurun ya, i'rabnya pasti jar ya. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, kasroh. Adh-dhahiratu yang kelihatan. Wa huwa mudhofun, dia juga selain sebagai mudhof ilaih, dia juga selain menjadi apa? Mudhof ya. Jadi double ya. Ma'ruf ini mudhof ilaihnya ibtiqo'a, dia juga sebagai mudhof dari ka di sini. Kemudian ka adalah domirun mutasilun ya, domir mutasil yang mana dia mabniun alal fathi, dia tetap dalam keadaan fathah, fi mahali jarrin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar sebagai apa dia? Sebagai mudhofun ilaihi ya, sebagai mudhof ilaihnya ma'ruf. Berikutnya contoh yang keempat ya. La taqtulu auladakum khosyata imlaqin ya. Ini ayat penggalan ayat ini ya. La taqtulu auladakum khosyata imlaqin. Janganlah kau bunuh anak-anakmu karena takut fakir. Ya, ini banyak ya orang-orang sekarang ya ngikuti program KB dan lain sebagainya itu kalau punya anak banyak khawatir tidak bisa nyekolahin ya, khawatir tidak bisa memberikan makan dan lain sebagainya kan gitu. Padahal siapa yang bisa memberikan makan, siapa yang bisa memberikan biaya ya anak-anak itu bersekolah? Ya pastinya Allah. Ya kenapa harus takut fakir kan gitu? Takut nggak mampu ya memberikan nafkah gitu. Udah dijamin sama Allah kan gitu. Nah, di sini makanya di dalam ayat ini Allah sudah mewanti-wanti gitu. Jangan sampai ya kalian membunuh anak kalian itu karena takut apa? Fakir ya. Nah, kita i'rab la taqtulu ya. La di sini apa? La nahi ya, karena taqtulu ini kan fi'il mudhari ya. Aslinya taqtuluna. Ya, taqtuluna. Kalian membunuh gitu. Kalian membunuh. Kalau dia rafa pasti ada nunnya gitu kan, taqtuluna, tanda rafanya dia adalah nun karena af'al khumsah. Karena di sini nunnya hilang, pasti la-nya adalah la nahi ya, bukan la nafi gitu. Karena beda ya, la nahi sama la nafi. Artinya berbeda pastinya, ya fungsinya juga pasti berbeda gitu. Kalau la nahi itu bisa mempengaruhi fi'il mudhari. Kalau la nafi ya tidak bisa gitu. Secara artinya itu larangan ya. La itu artinya jangan. Ya, kalau artinya jangan itu pasti la nahi ya. Kalau artinya tidak itu la nafi gitu. Kalau andikan la nafi pasti nunnya ada la taqtuluna. Ya kalian tidak membunuh gitu artinya gitu ya. Jadi harus tahu gitu ya, teman-teman ya. La taqtulu ya. Janganlah kalian membunuh ya. Jadi lanahi ya, lanahi ya, mabniun ala asukuni, dia mabni sukun. Kemudian kata taqtulu. Taqtulu adalah fi'lu mudhari'in ya. Dia i'rabnya apa di sini? Majzumun ya, dia majzum, dijazmkan gitu. Majzumun wa alamatu majzumun bila nahi ya, dijazmkan dengan la nahi di sini. Yang membuat dia majzum di sini adalah la nahi. Ya. Wa alamatu jazmihi, tanda dia i'rabnya jazm adalah hasfu an-nuni, membuang huruf nunnya gitu ya. Taqtulu adalah fi'lu mudhari'in ya, dia majzumun bila wa alamatu jazmihi, tanda dia majzum atau i'rabnya jazm adalah hadfun nuni, dengan membuang huruf nunnya.
Kenapa tanda jazmnya dia dengan membuang huruf nun, tidak dengan sukun? Li'annahu minal af'ali al-khomsati. Karena taktulu di sini termasuk dari af'al khomsah. Kemudian kata aulada. Aulada adalah maf'ulun bihi. Ya, sebagai objeknya taktulu ya. Objeknya taktulu. Nah, yang mana objek atau maf'ulun bihi, i'rabnya apa? Mansubun, i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbi adalah al-fathatu al-zahiratu, fathah yang zahirah. Wa huwa mudhafun, selain dia sebagai maf'ul bih, dia juga sebagai mudhaf ya. Mudhaf dari kum ya, auladakum, anak-anak kalian ya. Berarti ada dua kata yang digabungkan ya. Anak-anak kalian. Anak-anak berarti sebagai mudhaf, kum kalian sebagai mudhaf ilaih. Kemudian kum adalah domirun muttasilun ya. Domir muttasil yang mana dia mabniun ala sukuni. Dia mabni sukun di sini sukunnya. Ya, fi mahali jarrin, dalam i'rab dia menempati kedudukan i'rab jar sebagai apa? Dia mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya aulada ya. Kemudian kata khosyata, karena takut ya, khosyata karena takut. Mereka membunuh ini dengan alasan apa? Karena takut. Maka karena takut ini sebagai apa? Maf'ulun min ajli atau maf'ulun lah gitu ya. Mansubun i'rabnya pasti apa? Nasab. Wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu al-zahiratu, fathah yang zahirah. Kemudian wahwa mudhofun. Dia juga sebagai mudhof ya. Sebagai mudhof kata imlak. Imlakin adalah mudhofun ilaihi, yang mana dia majrurun i'rabnya jar, wa alamatu jarihi adalah al-kasratu, kasroh yang al-zahiratu zahirah. Jadi ini tadi ibtigoa, khosyata ya. Ini juga dari isim masdar ya, dari kata ibtago, ia betagi, ibtigoa. Khosyata dari fi'il madhi, khosya, yakhsha, khosyatan ya. Nah, jadi sama-sama dari masdar ini. Ihtoroman, tolaban, ibtigoa, kemudian khosyata. Berikutnya, contoh yang kelima ya. Aqoba al-mudarrisu at-talamida ta'diban lahum. Ya. Artinya, guru itu menghukum murid-muridnya sebagai, boleh sebagai ya, atau untuk pelajaran buat mereka. Jadi guru ini menghukum muridnya itu bukan karena benci ya, bukan karena enggak suka, tetapi karena apa? Karena mengajari adab, mengajari akhlak, ya, mengajarkan budi pekerti. Itu biasanya guru-guru seperti itu ya. Ngukum biar sadar bahwa perbuatan ini enggak baik ya. Tapi ngukumnya juga kalau sekarang ya pastinya dengan hal-hal yang positif gitu, disuruh membaca ya satu, andekan Al-Qur'an 1 juz kan gitu. Disuruh menghafal 5 halaman dan lain sebagainya. Nah, itu kan bentuk hukuman, tetapi hukumannya adalah takdiban kan gitu. Hukumannya itu sebagai apa? Sebagai pelajaran. Ya, sebagai takdiban lahum. Nah, jadi ta'diban dari fi'il madhi, adaba yu'addibu ta'diban. Baik, kita i'rab. Aqoba fi'lu madhin mabniun 'alal fathi ya. Fi'il madhi dia mabni fathah ya, tetap dalam keadaan fathah. Kemudian kata al-mudarrisu, al-mudarrisu adalah fa'ilun ya, sebagai fa'il dari aqobah ya. Yang menghukum siapa? Yang menghukum adalah guru. Berarti pelakunya itu guru. Ya, berarti pelaku ini adalah fa'il. Ya. Yang mana fa'il itu i'rabnya pasti apa? Marfu'un. I'rabnya pasti rafa. Wa alamatu rafihi apa di sini? Yaitu adzammatu. Dhammah yang zahiratu kelihatan. Karena dhammah juga itu ada yang tidak kelihatan ya, teman-teman ya. Masih ingat ya?
Contohnya andaikan saya ganti kata Musa ya. Aqoba Musa. Musa ini kan fa'il marfu'un wa alamatu raf'iyya dhammah kan gitu. Tetapi dhammahnya nggak ada Musa ya. Musa nggak mana dhammahnya gitu. Dhammahnya adalah muqaddarah kan gitu. Dhammahnya itu dimuqaddarahkan ya, dikira-kirakan ya, tidak dizahirkan gitu. Karena Musa terakhir hurufnya adalah huruf alif, ya tidak mungkin dia berharokat. Kemudian kata ajalamida adalah maf'ulun bihi, maf'ul bih dari aqoba gitu. Ya fi'il madhi, fa'ilnya kemudian maf'ulun bihi. Yang mana i'rabnya adalah mansubun, i'rabnya nasab, wa alamatun nasbihi adalah al-fathatu. Fathahnya apa di sini? Al-dhahiratu, yang kelihatan. Karena di sini dia jamak taksir ya, talamid. Jamak dari tilmidun. Ini mudaris mufrad, maka sama-sama memakai harokat ya, tanda i'rabnya. Kemudian kata ta'diban ya, untuk pelajaran ya, untuk pelajaran berarti apa? Sebagai maf'ulun min ajlihi. Karena guru ini menghukum dengan tujuan apa? Ngajarin ya, ngajarin akhlak biar baik murid-muridnya. Nah, gitu. Berarti ta'diban sebagai maf'ul min ajli atau maf'ul lah. Yang mana maf'ul min ajli atau maf'ul lah itu pasti mansubun ya, pasti nasab. Wa alamatun nasbi apa di sini? Al-fathatu adh-dhahiratu, fathah yang kelihatan. Kemudian kata lahum buat mereka, la adalah harfu jarin ya, huruf jar. Dia mabniun alal fathi, dia mabni fathah la ya. Kemudian hum adalah domirun mutasilun, domir yang mutasil ya, mutasil itu nempel pada di sini huruf jarnya. Yang mana mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun, fi mahali jarrin, dalam i'rab menempati posisi rob jar. Siapa yang mengejarkan dia? Majrurun bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Berikutnya contoh yang keberapa ini? Yang keenam ya. Yang keenam, qabbalat al ummu ibnaha hubban lahu. Kalau dikasih harokat taknya ya bisa ya. Qabbalatil ummu gitu. Kalau kita belajar di kitab i'rab ya, kalau Al-Qur'an kan nggak boleh dimatikan kan gitu. Jadi bacanya qabbalatil ummu. Nah, ini sukun, lamnya sukun, ya tidak bisa, berarti harus dihidupin menjadi kasroh gitu. Qabbalatil ummu. Nah, tetapi karena ini belajar i'rab ya dipisah-pisah ya, nggak masalah kita sukunkan gitu. Nah, artinya apa? Ibu itu mencium anaknya karena cinta kepadanya ya. Jadi orang tua ya, terutama ibu itu kan suka banget sama anaknya ya, masih lucu-lucunya itu biasanya diciumin ya. Nyiumin itu karena apa? Karena cinta, karena sayang kan gitu. Nah, baik, kita i'rab. Qallaba ya. Qallaba adalah fi'lu madin ya, yang mana mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Kemudian di sini ada tak, apa ini taknya? At-ta'u litaknisi. Taknya adalah tak taknis. Tak yang menunjukkan pelaku dari qabbala. Pelaku yang mencium itu siapa? Al-ummu. Yang mencium kan ibu. Ibu kan seorang wanita mu'annas, maka fiilnya harus dikasih tanda tak taknis. Tidak boleh qabbala al-ummu. Ya harus ada tak taknis, menunjukkan fa'ilnya adalah bentuk mu'annas. Kemudian kata al-ummu ya, al-ummu adalah fa'ilun yang mana i'rabnya marfu'un rafa, wa alamatu rafihi adalah ad-dhammatu ya. Dhammah yang adh-dhahiratu, dhahirah kelihatan. Ibnaha, ibna adalah maf'ulun bihi yang mana dia mansubun, i'rabnya nasab, wa alamatun nasbi adalah al-fathatu fathah. Wa huwa mudhafun, selain dia sebagai maf'ul bih, dia sebagai mudhaf. Karena di sini ada ha. Ibnaha, anaknya kan gitu. Anaknya, dua kata di sini.
maka digabungin menjadi ibnaha, mudhof ilaih. Kemudian ha adalah domirun muttasilun, domir yang muttasil, ya, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Ya, di sini di atas alif tetapi tidak boleh didhahirkan. Fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Kenapa dia majrur? Ya, karena dia sebagai mudhofun ilaihi. Dia sebagai mudhof ilaihnya ibna, ya, yang mana mudhof ilaih itu pasti apa? Pasti majrur. Kemudian kata hubban, ya, hubban karena cinta. Ya. Motif ibu ini mencium anaknya adalah karena cinta. Nah, berarti karena cinta ini adalah maf'ulun min ajlih, ya, atau maf'ulah. Mansubun i'rabnya nasab, wa alamatu nasbihi adalah al-fathatu al-zahiratu, fathah yang kelihatan. Berikutnya lahu. Alamu harfu jarin, ya. Lamnya adalah huruf jar yang mana dia mabniun ala al-fathi, mabni fathah, ya, sama dengan lahum itu, ya. Kemudian hunya adalah dhamirun muttasilun. Dia mabniun ala dhammi, di sini dia tetap dalam keadaan dhammah, lahu fi mahali jarin, menempati posisi i'rab jar. Kenapa dia majrur? Karena majrurun bilami, dijarkan dengan huruf jar lam. Berikutnya contoh yang terakhir, ya. Contoh yang terakhir ini penggalan dari ayat juga, ya, ini. Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillahi. Ya. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Di sini ada kata apa? Ibtigha'a, ya, sama di sini sudah ada, ya. Ibtigha'a, ya, fungsinya, ya, fungsinya dia yasri, ya, fungsinya dia melakukan yasri, mengorbankan diri, ya, karena mencari, ya, mencari apa? Keridhaan Allah. Nah, maka di sini adalah sebagai maf'ul min ajlih, ya, isim mansub yang menjelaskan tujuan, ya, tujuan manusia ini melakukan pekerjaan. Nah, ini kan yasri kan pekerjaan, kan fiil, kan, ya, fiil mudhari yasri, yaitu mengorbankan nafsahu, dirinya, gitu. Baik, kita i'rab, ya. Al wawu, wawunya ini wawu apa ini, ya? Jadi wawu ini ada banyak, ya, teman-teman, ya. Ada wawu istinafiyah, ada wawu atof, ada wawu hal, ya. Nah, jadi lihat-lihat, karena ini penggalan kita nyuplik, ya, nyuplik dari tengah ayat, ya. Ini kalau andaikan ada sambungannya di depannya, berarti wawunya wawu atof, kan, gitu. Tetapi kalau wawunya ini benar-benar dari depan, ya, kalimat itu kalimat permulaan, maka wawunya pasti wawu istinafiyah, ya. Pasti yang sering ikut kajian i'rab pasti tahu, ya. Jadi wawunya kalau andikan dia benar-benar di depan, ini kan penggalan ayat, ya. Benar-benar di depan dan tidak ada sangkut pautnya dengan ayat berikutnya, dia bisa berdiri sendiri maknanya, maka wawu istinafiyah. Tetapi kalau masih ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, ya, adalah wawu atof, kan, gitu. Kalau wawunya di sini, nah, ini banyak sih. Bisa jadi wawu ma'iyah juga ada, gitu. Ada wawu hal, ya, wawu haliyah juga ada, ya. Jadi lihat konteksnya, ya, gitu, teman-teman, ya. Baik, ini saya rasa sebagai atof, ya, karena ini penggalan tengah, ya. Al wawu harfu atfin, ya, huruf atof, ya, mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Minan nasi, min adalah harfu apa di sini? Harfu jarin, ya, huruf jar. Dia mabniun ala apa? Dia mabni apa di sini, teman-teman? Dia mabninya sukun. Ah, lah, mana sukunnya, kan, gitu? Ya, mabniun ala sukuni, ya, hurika ilal fathi, ya, man'an lil tiqa'i sakina ini, gitu.
dia dihidupin, aslinya kan mabni sukun min kan gitu. Aslinya kan min, mabni sukun. Dia dihidupin dengan harokat fathah di sini, man'an lil tiqa'is sakinain, agar tidak bertemu dua sukun, yaitu sukunnya nun dan sukunnya lam. Nah, di sini kan alnya itu pasti sukun kan, kalau kita rinci ya, al sama nasi kan gitu. Nah, karena di sini kalau kita belajar tajwid namanya al syamsiyah menjadi an-nasi kan gitu. Tetapi kalau andaikan kita belajar nahwu, berarti ini kan ada dua ya, al sama nas kan. Jadi alnya itu, lamnya itu sukun, kemudian nunnya itu sukun, ininya tidak dianggap ya, alif wasol di sini ya, atau alif wasol ini tidak dianggap. Maka sukun bertemu sukun tidak bisa gitu, harus dihidupin. Di sini dihidupin dengan harokat fathah menjadi apa? Minan nasi gitu. Jadi tetap kalau i'rab tetap dia mabni sukun ya. Min di sini huruf jar, dia mabni sukun, tetap gitu. Tetap mabni sukun. Kemudian kata an-nasi, an-nasi adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bimin ya, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi adalah al-kasratu, kasroh yang al-zahiratu kelihatan. Kemudian man ya. Man ini ya bisa menjadi isim mausul ya. Bisa menjadi isim mausul bimakna alladzi juga bisa ya. Bisa menjadi isim mausul bimakna alladzi, dia mabniun ala sukuni ya, fi mahali apa di sini? Fi mahali rafin. Kalau kita lihat ini, minan nasi ini bisa sebagai khobar yang muqaddam ya. Jadi kalau kita belajar di i'rab itu ya, kitab i'rab ya, minan nas al jaru wal majruru. Jar majrur itu kan tidak bisa berdiri sendiri, pasti muta'alliqun gitu, pasti terkait pada lafal. Tetapi di sini nggak ada, berarti lafalnya mahzufun gitu. Sebagai apa yang mahzuf itu? Sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan dari mubtada'nya. Man di sini isim mausul ya, bima'na alladzi fi mahali raf'in ini sebagai apa? Sebagai mubtada muakhornya gitu. Berikutnya kata yasri, ya, yasri adalah fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu kalau tidak ada amil nasab atau amil jazm pasti dia rafa. Nah, di sini marfuun ya, marfuun. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu. Ya, al-muqaddaratu ya, dhammah yang muqaddarah. Karena apa? Kok dimuqaddarahkan, tidak dizahirkan? Lithiqoli, alasannya berat karena di sini huruf ya gitu. Jadi ada dua alasan ya teman-teman ya, kalau sering ngikutin kajian ya. Harokat ya, tanda i'rab itu dimuqaddarahkan ya. Dimuqaddarahkan, tidak dizahirkan itu ada dua alasan. Alasan yang pertama itu karena ta'adzur ya, karena tidak mungkin. Kalau ta'adzur itu pasti alif terakhirnya. Ada kalanya dia itu fikol, ada kalanya dia berat ya. Kalau berat itu pasti hurufnya iya gitu. Nah, di sini huruf ya berarti muqaddarah ya, dhammah muqaddarah di sini karena alasannya lithiqoli, berat. Berikutnya yasri ya, di sini kan fiil. Fiil pasti ada apa? Ada fa'il ya. Mana fa'ilnya? Fa'iluhu domirun mustatirun gitu. Domir yang mustatir, tersimpan di dalamnya ya. Jawazan takdiruhu huwa. Secara jawaz takdirnya huwa, yang mana kembali pada man gitu. Berarti di sini sudah sepaket ya. Yasri itu fi'il, fa'il ya. Fa'ilnya adalah domir ya. Domir yang tersimpan yang tidak kelihatan. Kemudian fi'il di sini pasti jumlah kan gitu. Ya. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ili kan gitu. Jumlah atau kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il ya, la mahala laha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia?
silah mausul dari man, ya, silah mausul dari isim mausul man. Kemudian kata nafsa, nafsa adalah maf'ulun bihi, dia mansubun, wa alamatun nasbi adalah al-fathatu fathah. Wa huwa mudhofun, dia juga sebagai mudhof. Hunya adalah ya domirun mutasilun, domir yang mutasil, dia mabniun, mabni, ya mabniun ala apa di sini? Ala domi, dia mabni domah. Tetap dalam keadaan domah. Fi mahali apa? Fi mahali jarin. Kenapa dia fi mahali jarin menempati rob jar? Karena sebagai mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari kata nafsa. Berikutnya ibtigoa. Ibtigoa adalah maf'ulun min ajlihi atau maf'ullah, yang mana mansubun i'rabnya nasab, wa alamatun nasbi adalah al-fathatu, yang dhahirah, ya kelihatan. Kemudian selain dia sebagai maf'ul min ajli, dia juga sebagai apa? Mudhofun, ya, sebagai mudhof. Karena di sini ada mardoti, ada Allahi, berarti mardoti sebagai mudhof ilaihnya ibtigoa, ya. Mardoti, ya, mudhofun ilaihi, yang mana majrurun i'rabnya jar, ya, wa alamatu jarhi, tanda jarnya dia adalah al kasratu, kasrah. Wa huwa mudhofun, dia juga selain mudhof ilaih adalah sebagai mudhof. Mudhof dari apa? Dari kata Allah, kan gitu. Allahi adalah lafdzul jalalati, lafal jalalah, lafal yang agung, lafal yang mulia. Ya, di sini apa? Majrurun, ya, i'rabnya jar, ya, karena apa? Karena mudhofun ilaihi, ya. Sebagai mudhofun ilaihi, dia majrurun, wa alamatu jari adalah al-kasratu, al-kasrah. Baik teman-teman, ini ya materi kita pada hari ini, ya. Kita membahas tentang maf'ul min ajlih, isim yang pasti dibaca nasab, ya, isim mansub, yang mana dia pasti terbuat dari apa? Dari wazan isim masdar. Fungsinya apa? Fungsinya adalah menjelaskan tujuan, menjelaskan sebab, ya, menjelaskan motif terjadinya apa? Pekerjaan yang dilakukan itu. Baik, teman-teman, sudah paham semuanya sampai sini, ya? Udah paham semuanya? Ya, Jelas, ya? paham. Baik, kalau jelas, ya, kita cukupkan saja, ya, materi pada hari ini, ya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut di minggu depan, ya, pada hari Sabtu depan, insya Allah. Semoga tidak ada acara yang lain, ya, sehingga kita bisa melakukan kajian lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan materi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Nur Ustaz, Nur, Ustaz. Mas Bara. Sama Pak.